Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat terkasih dimanapun Anda berada. Jumpa kembali ya di kesempatan ini, yaitu di Cermin Anak Soleh, dan mudah-mudahan tampilan kali ini bisa menginspirasi akan iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya bersyukur kita masih dipertemukan di channel kami, dan kedua kalinya sholawat dan salam tak lupa kita sanjungkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang senantiasa kita nantikan syafaat ataupun pertolongannya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya robbal alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih berkisah tentang pengalaman adalah guru. Nah, di sini beberapa bulan setelah menikah, kurang lebih 3 bulan, 4 bulan, ini kakak saya, anaknya dirawat di rumah sakit. Nah, kebetulan dia mempunyai sapi, sapi. Karena kakak saya dan baik yang perempuan maupun laki-laki, suami istri menunggu anaknya di rumah sakit, saya disuruh menolong kakak saya, yaitu mencarikan rumput, karena punya penggembala ataupun punya pemeliharaan berupa sapi. Dengan senang hati saya juga mau menolong kakak saya, membantu ngarit. Nah, ini ya apa yang terjadi. Saya bersama istri saya naik motor, naik motor Deluk. Waktu itu motornya Deluk, Yamaha Deluk. Waktu itu kami berdua sedang ngarit. Alhamdulillah naik motor, walaupun belum punya motor, tapi naik motor punya kakaknya, kakaknya punya motor. Nah, saya belum tahu persis bagaimana teknisi motor itu. Nah, sehingga setelah mencari rumput dapat penuh, ternyata mau pulang sama istri, rumputnya ditaruh di belakang, di tali, kemudian istri saya berada di tengah, sebelahan sama rumput, saya di depan. Apa yang terjadi setelah saya engkol, nggak bisa. Nah, setelah bisa, mau jalan mati, terus begitu, diengkol bisa. Pertama nggak bisa, lama sekali nggak bisa, tapi lama-kelamaan bisa. Setelah bisa, mau jalan mati terus. Gitu alhasil dengan agak perasaan emosi sedikit, saya suruh istri saya supaya turun dulu. Nah, setelah turun saya ngengkol, ternyata saya engkol hidup. Nah, setelah hidup, tanpa saya sadari sama sekali, saya nggak tahu persis kalau ini mau bisa jalan, nggak tahu persis. Yang jelas begitu motor hidup, saya coba untuk masukkan gigi, masukkan handle. Alhamdulillah motor langsung lari begitu saja, lari dengan kencangnya. Mau gigi berapa saya juga kurang paham. Yang jelas motor saya engkol. Setelah gigi masuk, dan setelah saya gas ternyata jalan. Nah, jalan begitu cepat. Begitu cepat, sudah dapat 100-200 meter, bahkan lebih dari 200 meter, ada sekitar 300 ataupun 400 meter. Saya noleh, ternyata istri saya tidak ada di
belakang motor. Saya kaget, Masya Allah, saya kaget, betul-betul kaget. Ya, kaget sekali. Ya, ternyata setelah saya sadari, istri saya belum naik motor. Motor sudah saya gas. Ya. Akhirnya saya terpaksa balik lagi. Ya, balik lagi. Nah, walaupun bagaimana, alhamdulillah karena masih kondisi barulah, namanya juga baru 3 bulan, 4 bulan ya, masih baru. Istri saya pun nggak marah. Kok bisa-bisanya lo, kata dia. Ya, demi Allah saya nggak tahu kalau ya si istri saya tadi belum naik. Nah, sehingga ada orang samping jalan itu ngomong, ya, istrinya kok ditinggal, saya temu nanti. Nah, kata dia begitu sambil tertawa. Nah, saya menyadari bahwa karena kondisi kurang konsentrasi, sehingga apa yang dilakukan oleh saya pribadi, yang saya lakukan ya ternyata salah. Kenapa salah? Ya istri belum naik motor, saya sudah ngacir ya, saya sudah ngacir, sudah naik motor duluan, sehingga dapat sekitar 400 meter ya, 300 meter ya. Saya noleh ke belakang, ternyata istri saya masih jauh. Nah, setelah itu saya muter, motor nggak saya matiin. Yang jelas saya takut nanti kalau saya engkol nggak bisa lagi. Saya puter langsung. Kemudian sampailah ke rumah kakak saya ya. Sampai ke rumah kakak saya, ini saya cerita, semua pada bengong juga ya, kok bisa, anak katanya. Nah, dari pelajaran ini ya, ini cukup berharga. Jadi kalau kita membawa seseorang ya, yakinkan bahwa seseorang itu sudah naik motor, kalau itu motor, dan naik mobil atau mobil. Kebetulan itu naik motor, sehingga sama sekali tidak terasa bahwa apa yang sudah saya lakukan itu keliru ya, keliru. Semua itu karena kekurang hati-hatian saya ya, sehingga ini pelajaran buat kita semua, berharga ya. Jadi kalau kita sedang mengajak teman ataupun seorang, atau bapak, ibu, adik, ataupun kakak, ataupun istri sendiri, ataupun suami sendiri ya, kita yakinkan bahwa yang kita ajak itu sudah bersama kita, ataupun naik motor bersama kita, ataupun naik mobil bersama kita. Jangan sampai sudah jauh ya, ternyata ada yang ketinggalan. Ekstra buat kita semua ya, berhati-hati dalam kita mengendarai motor maupun mengendarai mobil ataupun mengendarai yang lain ya. Hati-hati, waspada terhadap apapun ya, itu berupa orang yang ketinggalan ya. Apalagi kalau barang, bisa jadi barang yang ketinggalan bisa jadi hilang ya. Jadi kita waspada ya, hati-hati di dalam perjalanan ya. Yakinkan bahwa apa yang kita bawa itu ya tetap kita bawa, dan jangan sampai ada istilah ketinggalan ya. Jangan sampai ada istilah ketinggalan. Karena apa ya, kalau sampai ketinggalan ya akhirnya merepotkan kita semua ya, termasuk ya pernah ya, anak saya sendiri ya pernah ya, kurang lebih 100 km, bahkan lebih ya, ada 200 km ya, naik mobil ya, perjalanan jauh sampai rumah sana, ternyata kuncinya ketinggalan. Nah, akhirnya jam 12 malam ya, anak saya yang satu nganter, sehingga ditunggu sampai jam 3. Nah, ini pengalaman. Jadi yakinkan apa yang akan kita bawa, jangan sampai ada yang ketinggalan ya. Ini perhatian buat kita semua, berhati-hati dalam kita istilahnya itu mau bepergian ya. Terlebih yang kita bawa itu adalah sahabat kita ya, bahkan suami atau istri kita. Jangan sampai jalan di pasar ya, istrinya ataupun pasangannya hilang, jangan sampai ya. Jangan sampai, terlebih kalau kita lagi berduaan, jangan sampai ya. Kita harus hati-hati, kita harus waspada
supaya tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. Mungkin itu sekedar pengalaman bagi saya cukup berharga ya. Apa tumon ya, bahwa istri ngarit pulang kok istrinya ditinggal. Nah ini naudzubillah min dzalik, masya Allah, kok bisa ya. Ini mudah-mudahan jadi perhatian kita semua. Itu saja, mungkin banyak hal yang kurang pas, saya mohon maaf. Saya akhiri. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.